Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 3 yang kali ini kami akan membahas tentang psikologi perkembangan dari sisi sosioemosi. Nah, berikut ini adalah nama-nama dari anggota kami. Lalu ini adalah beberapa poin-poin yang akan kami bahas di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cepi Firmansyah dengan NIM 2006287. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosio-emosi. Perkembangan sosial emosional siswa usia dasar yang dilakukan dalam penelitian ini melalui tahap analisis. Perkembangan sosial emosional merupakan dua perkembangan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena keduanya saling berhubungan. Ketika peserta didik siswa usia dasar mempunyai perkembangan sosial emosional yang baik, maka siswa tersebut akan mudah bergaul dan berinteraksi secara baik kepada semua orang, maupun lingkungan belajar dan aktivitas lingkungan sosial. Dalam perkembangan dunia pendidikan sosial emosional, menempati kedudukan yang sangat penting selain perkembangan kognitif siswa. Karena perkembangan sosial emosional siswa sangat berpengaruh di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Perkembangan sosial emosional siswa sangat berpengaruh terhadap perilaku, pengendalian, penyesuaian, dan dengan aturan-aturan. Ketika siswa mampu mengkondisikan diri dengan lingkungannya, maka fungsi sosial emosionalnya akan semakin baik. Perkembangan sosial emosional siswa dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial dan lingkungan keluarga. Dalam tahap perkembangan sosial emosional, tidak semua siswa dapat melewati perkembangan secara baik. Di sisi lain, siswa mengalami suatu permasalahan untuk mengembangkan sosial emosional karena ada pengaruh negatif dari lingkungan sosial dan keluarga yang kurang mendukung. Oleh sebab itu, peran orang tua dan guru sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial emosi siswa usia dasar, dengan cara memberi bimbingan, pengarahan terhadap perkembangan sosial emosional siswa, agar tercapainya perkembangan sosial emosional yang diharapkan. Perkembangan sosial adalah pencapaian kematangan dalam hubungan sosial dan proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu perkembangan sosio-emosi anak dipengaruhi oleh lingkungannya. Yang pertama ada lingkungan keluarganya. Orang tua, khususnya seorang ibu, memiliki peranan besar terhadap pembentukan pola emosional, sosial anak, dan pola pendidikan anak di masa depan. Iklim psikologis dan khususnya spesifik hubungan keluarga memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian seorang anak. Oleh karena itu, interrelasi orang tua dalam keluarga, hubungan orang tua anak dalam keluarga terus menggunakan pengaruhnya selama masa kanak-kanak dan kemudian kehidupan dewasa seseorang. Oleh karena itu, menurut mereka, aspek yang paling menarik dalam studi peran interaksi orang tua anak adalah peran orang tua. Vasilyeva dan Skernakov menyebutkan peran fungsional orang tua sebagai fungsi sosial anggota keluarga terhadap anak interpersonal yang telah ditetapkan. Namun, menurut Vasilyeva dikatakan bahwa struktur ibu ayah memiliki 20 peran orang tua fungsional. Menciptakan teknik untuk menentukan struktur peran interaksi orang tua anak yang telah digunakan dalam penelitiannya.
Dari paparan tersebut, dapat diketahui bahwa pola emosional anak akan terbentuk dari hasil interaksi orang tua dan anak serta pola asuh orang tua. Nah, yang kedua adalah teman sebayanya. Interaksi sosial penting dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kecerdasan berinteraksi, maka akan sangat sulit dalam hidup di masyarakat. Begitu juga dengan anak usia dini. Ketika anak berada pada lingkungan yang lebih luas, eksternal, di luar lingkungan keluarganya seperti lingkungan masyarakat, lingkungan bermain, dan lingkungan sekolah. Oleh karena itu, anak harus memiliki kemampuan berinteraksi dengan teman sebayanya. Kemampuan untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan teman sebayanya disebut dengan kecerdasan interpersonal. Sufandi mengemukakan kecerdasan interpersonal adalah kemampuan berpikir lewat komunikasi dengan orang lain, seperti dalam kegiatan memimpin, bekerja sama, berinteraksi, berbagi, bermain kelompok, dan sebagainya. Anak yang memiliki kecerdasan interpersonal dapat dilihat pada saat bermain dengan teman sebayanya. Saat itulah anak akan dapat menemukan pengalaman baru. Anak yang memiliki kecerdasan tersebut akan mudah berinteraksi dengan teman sebaya, mudah memahami teman, dan memiliki banyak teman. Pada saat berinteraksi, anak memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat. Anak juga sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan, baik melalui lingkungan sosial emosional, kondisi psikis, dan berbagai macam peristiwa yang mudah diingat, walaupun sebenarnya anak belum dapat berinteraksi dengan lingkungan atau teman sebayanya. Anak yang berumur atau bertingkah laku sama dapat dikatakan sebaya. Oleh karena itu, sebaya sangat berperan dalam hal perkembangan anak. Salah satunya, fungsi terpentingnya yaitu pengalaman baru dari teman sebayanya. Akan tetapi, pengalaman tersebutlah yang akan membawa teman sebaya anak akan merasa senang. Maka daripada itu, dimanapun dan kapanpun anak akan bermain. Piaget mengatakan bagi anak bermain adalah sarana mengubah kekuatan potensial dalam diri mereka menjadi kemampuan dan kecakapan. Mungkin kegiatan bermain terlihat kurang bermanfaat tetapi melalui bermain anak dapat memahami lingkungannya melalui interaksi pada saat anak bermain dengan teman sebayanya dan mendapatkan pengalaman baru. Dan yang terakhir adalah sekolah. Menurut Ari dan Asrori, sekolah berperan dalam proses perkembangan hubungan sosial remaja. Sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mempunyai disiplin yang baik, memberikan pembelajaran emosional, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, dan adanya hubungan guru dan siswa yang baik. Disiplin, menurut Mulyasa, guru sangat berperan dalam menegakkan disiplin di sekolah. Disiplin dapat dipelajari melalui perilaku guru yang disiplin, menerapkan disiplin pada siswanya, mengawasi seluruh perilaku siswa terutama pada saat dia belajar efektif di sekolah. Agar disiplin berinternalisasi dalam diri para murid, guru harus memberikan ganjaran yang sifatnya positif bagi siswa yang mengikuti aturan dan pembelajaran emosional. Proses belajar di sekolah ditujukan kepada 3 ranah kemampuan, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik, dan psikomotorik. Perkembangan emosional secara langsung maupun tak langsung dapat diterima oleh peserta didik melalui 3 ranah di atas. Tujuan dari pembelajaran tersebut adalah agar siswa memiliki tanggapan positif terhadap segala sesuatu yang dihadapinya, baik di sekolah maupun di masyarakat. Ali dan Ansori itu pendapat menurut Ali dan Ansori. Lalu menurut Mulyasa, cara yang dapat dilakukan dalam pembelajaran emosional dengan menciptakan suasana belajar yang kondusif, iklim belajar yang demokratis, guru yang menghargai siswa dengan memberikan respon positif. Cara yang paling penting adalah guru menjadi tauladan
dan berperilaku mencerminkan seorang individu yang memiliki kecerdasan emosional. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler dapat berpengaruh kepada kecerdasan emosional remaja karena memungkinkan para siswa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang ditawarkan sekolah. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, siswa terlibat secara mental, emosional, dan fisik untuk berkontribusi aktif sebagai bentuk tanggung jawab atas kegiatan yang diikutinya. Itu menurut Suryo Subroto. Selanjutnya, guru memberikan pengaruh kepada siswanya dengan berinteraksi. Interaksi yang baik akan membuat siswa merasa senang dan terpacu untuk belajar dan mengejar prestasi. Hubungan guru dengan siswa seperti halnya hubungan orang tua dan anak dalam bentuk pengasuhan di rumah, dibagi dalam 4 tipe hubungan emosional menurut Gottman and de Cler 2001, yaitu tipe guru yang mengabaikan emosi, tidak menyetujui emosi, laissez-faire atau demokrasi, dan pelatih emosi. Nah, tipe hubungan tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana perilaku guru terhadap siswa baik di dalam kelas ataupun ketika menyampaikan materi sebuah materi ataupun di luar kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Adinda Diah Permata dengan NIM 2009163 akan menjelaskan materi mengenai self-esteem atau harga diri. Frey dan Kurloff dalam Malice 2018 menyatakan bahwa self-esteem merupakan evaluasi pribadi terhadap diri dan perasaan berharga yang terkait dengan konsep diri. Self-esteem merupakan bagaimana sikap seseorang dalam menilai dirinya sendiri sebagai seorang yang berharga dan berkompeten. Self-esteem ini yang baik dapat meningkatkan rasa percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi self-esteem. Apa aja ya kira-kira? Disimak baik-baik ya. Yang pertama, diri anak dan lingkungan. Contohnya, seorang anak yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi atau rendah akan berpengaruh pada self-esteem. Lingkungan yang mendukung pun akan meningkatkan self-esteem. Sedangkan, lingkungan yang kurang mendukung membuat self-esteem turun. Yang kedua, ada kelas sosial. Kelas sosial ini terkait dengan pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan orang tua yang sangat menentukan penerimaan anak di lingkungannya. Anak kelas sosial rendah cenderung menjadi korban bully dibanding anak kelas sosial menengah dan atas. Yang ketiga, ada jenis kelamin. Anak perempuan itu biasanya lebih merasa sensitif dan kurang pede terhadap kemampuannya, serta sering memikirkan penilaian orang lain. Hal ini dikarenakan anak perempuan lebih peduli terhadap self-esteem supaya bisa diterima di lingkungannya. Selanjutnya, ada komponen dari self-esteem. Yang pertama itu ada feeling of belonging, yaitu perasaan individu bahwa dirinya merupakan bagian dari suatu kelompok dan diakui oleh anggota yang lain. Yang kedua, ada feeling of competence, yaitu perasaan yakin seseorang bahwa dirinya mampu mencapai apa yang ia inginkan. Yang ketiga, ada feeling of worth, yaitu perasaan seseorang bahwa dirinya berharga. Nah, setelah itu ada karakteristik seseorang berdasarkan self-esteem. Yang pertama, seseorang dengan self-esteem yang tinggi itu biasanya aktif, lalu tidak terhasut penilaian orang lain terhadap dirinya, percaya diri, dan lain-lain. Dan yang kedua, seseorang dengan self-esteem yang rendah itu biasanya sering merasa inferior atau merasa kurang sempurna, dan takut gagal, serta merasa tidak diperhatikan, dan lain-lain.
Nah, sekarang strategi guru untuk meningkatkan self-esteem siswa. Yang pertama, guru itu harus dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa, di antaranya dengan memberikan pemahaman bahwa setiap orang itu unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan selanjutnya, menghargai setiap usaha siswa. Karena sekecil apapun usaha atau pencapaian siswa, penghargaan yang diberikan orang lain akan sangat berarti bagi dirinya. Sekian dari aku ya, lanjut ke materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nadita Putri Aswandi dengan NIM 2005343. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan identitas dan teori Marsia. Kehidupan bagi manusia ibarat perjalanan pertumbuhan dan evolusi. Ada individu yang tiap tahun rutin menyusun resolusi tahun baru untuk mencapai peningkatan diri. Ada yang mencari relasi agar menjadikan diri lebih baik. Semua ini dilakukan untuk mengembangkan identitas individu yang bersangkutan. Dalam teori identitas, inti dari identitas diri adalah proses kategorisasi diri sebagai bentuk pemenuhan peran individu. Identitas seseorang muncul dari aktivitas reflektif dalam bentuk pengkategorian diri atau pengidentifikasian keanggotaan dalam kelompok atau peran tertentu. Konsekuensi perspektif keanggotaan kelompok dalam identitas diri kemudian memandang individu akan senantiasa mengupayakan untuk menyamakan perilakunya dengan perilaku kelompok. Sebagai bentuk dari pembentukan identitas diri akan lebih sering berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang juga diikuti anggota kelompok. Bahkan berpikir dan memutuskan dalam mode berpikir yang mengidentifikasi dengan mode berpikir kelompok. Prinsip dasar dari konsep perluasan diri adalah bahwa individu berusaha untuk memperluas diri dalam arti bahwa mereka berusaha untuk meningkatkan efektivitas potensi mereka dengan meningkatkan sumber daya fisik dan sosial, perspektif dan identitas yang memfasilitasi pencapaian tujuan apapun yang sering muncul. Di sini bukan pada motivasi untuk betul-betul mencapai target yang menjadi tujuan, tetapi pada motivasi untuk mencapai sumber daya untuk dapat mencapai tujuan. Selanjutnya ada teori Marsia. Pada tahun 1966, Marsia mengemukakan teori identity status, yaitu keadaan perkembangan ego yang ditandai dengan ada atau tidaknya krisis dan komitmen. Teori ini merupakan perkembangan dari dua gagasan Erikson mengenai krisis dan komitmen yang merupakan dua elemen krusial untuk membentuk identitas diri. Marsia dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada identity achievement, yaitu status identitas yang dikarakteristikan oleh komitmen yang diambil setelah melewati masa krisis. Contohnya, individu telah menemukan apa tujuan, kemampuan, atau kepercayaan, dan dapat berkomitmen dengan hal-hal tersebut. Yang kedua ada foreclosure, yaitu status identitas di mana individu belum mengeksplor alternatif-alternatif lain, namun sudah berkomitmen berdasarkan rencana orang lain untuk hidupnya. Contohnya, individu hanya mengikuti keinginan orang tuanya saja. Yang ketiga ada moratorium, status identitas di mana remaja yang melewati masa krisis dan akan mengambil komitmen. Contohnya, individu sedang menentukan apa yang akan lakukan dan apa yang ia inginkan. Selanjutnya yang keempat, identity diffusion, yaitu status identitas yang dikarakteristikan oleh tidak adanya komitmen dan krisis. Contohnya, individu hanya mengikuti alur hidupnya saja dan sama sekali tidak melakukan eksplorasi dan tidak berkomitmen terhadap apapun. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Dewi Salama, dengan NIM 24490. Saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan moral. Moralitas atau yang sering kita sebut dengan moral merupakan tindakan manusia yang memiliki nilai-nilai baik.
Moral merupakan sebuah nilai keabsolutan yang dibentuk dari perilaku sosial yang ada di sekitar atau di lingkungan tersebut. Nilai moral merupakan nilai-nilai yang dapat menuntun dan mengarahkan manusia pada sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Ibrahim pada tahun 2008 menjelaskan bahwa budi pekerti atau yang sering kita sebut dengan moral adalah kontrol dari masyarakat yang ditujukan kepada individu masing-masing melalui perilaku yang dilakukan oleh individu tersebut. Penjelasan perkembangan moral menurut ahli perilaku, psikoanalisis, dan psikologi kognitif dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan psikologi kognitif perkembangan, sistem kerja pikiran sebagai dasar dalam menentukan perkembangan pada diri manusia menjadi pikiran pokok dalam psikologi kognitif. Salah satunya adalah yang dijelaskan oleh tokoh Piaget dan Holberg. Menurut Piaget, pada tahun 1964 menanamkan nilai pertama dari perkembangan moral sebagai moral heteronom atau heteronomous morality. Tingkat ini juga pernah dinamakan tingkat realisme moral atau moral paksaan, morality of constraint. Heteronomous berarti bahwa sebuah aturan akan dilaksanakan oleh orang lain. Implikasinya adalah seseorang anak akan mematuhi seluruh peraturan yang dilakukan oleh orang tuanya atau lingkungannya. Pelanggaran aturan diyakini otomatis mendapat hukuman. Pada tingkat ini, Piaget juga mendeskripsikan anak mempertimbangkan perilaku moral berdasarkan konsekuensinya. Tingkat perkembangan moral yang kedua menurut Piaget adalah moral otonom atau moral kooperatif, autonomous morality. Moral ini muncul pada saat kehidupan anak semakin banyak. Anak akan memiliki ide baru tentang sebuah aturan dan oleh karena itu, idenya tentang moral mulai berubah. Berdasarkan kajian di atas, dapat dinyatakan bahwa teori perkembangan moral Piaget terbagi atas dua, yaitu moral heteronom atau moral paksaan pada tingkat anak muda dan moral autonom atau moral kooperatif pada tingkatan anak lebih tua. Singkatnya, pelanggaran pada moral heteronom secara otomatis mendapat hukuman, sedangkan pelanggaran pada moral otonom tidak lagi otomatis, melainkan ditangani dengan memperhatikan mengapa pelanggaran tersebut dilakukan dan mempertimbangkan kondisi-kondisi, sehingga dapat meringankan hukuman. Perkembangan moral menurut Holberg berdasarkan konsep Piaget tentang perkembangan penalaran moral yang bersifat kognitif. Lawrence Holberg mengembangkan teori perkembangan moral menjadi lebih terperinci. Holberg membagi perkembangan moral menjadi 3 tingkat dengan 2 tahap pada masing-masing di tiap tingkatan. Menurut Duska pada tahun 1975, berikut adalah 6 tingkatan perkembangan penalaran moral menurut Holberg. Level pertama yaitu pre-conventional level. Dengan stage pertama, the punishment and obedience orientation. Stage 2, the instrumental relativist orientation. Level kedua, conventional level dengan stage 3, the interpersonal concordance of good boy, nice girl. Stage 4, the law and order orientation. Level ketiganya, post-conventional level dengan stage 5, the social contract legalistic orientation. Stage 6, the universal ethical principle orientation. Yang kedua, teori menurut psikologi. Psikologi perilaku bersandingan dengan teori psikologi sosial yang dikembangkan Bandura dan keluarganya pada tahun 1962 sampai dengan 1972. Dalam Curtines dan Gewirtz pada tahun 1995. Kesimpulan dari penelitian tersebut, praktek perilaku moral secara konsisten akan memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan moral anak, sehingga dimensi verbal dan perilaku menjadi penting dalam penanaman karakter anak. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, yaitu teori perkembangan moral menurut psikoanalisis menurut Blasey pada tahun 1995 dalam Sartika 2010 halaman 24. Proses integrasi terbagi 2 macam,
yaitu integrasi alamiah dan integrasi yang ditanamkan. Pada integrasi alamiah, nilai-nilai moral menjadi bagian dari identitas secara otomatis, karena proses yang dilakukan oleh seseorang dalam hidupnya yaitu beradaptasi terhadap kondisi luar. Sedangkan integrasi yang ditanamkan akan terjadi melalui keseriusan dan kesadaran terhadap nilai-nilai moral yang telah diajarkan. Mengacu pada teori internalisasi, Bloom dan koleganya telah membuat suatu taksonomi pembelajaran dalam ranah afektif. Dalam taksonomi ini, tujuan belajar diurutkan dari proses yang paling awal, dari internalisasi nilai moral ke dalam diri peserta didik atau receiving, hingga pada tahap di mana nilai moral telah menjadi bagian dari karakter peserta didik atau characterization. Dalam taksonomi ini, tujuan pembelajaran dibagi menjadi 5 kelas, yaitu yang pertama receiving, yang kedua responding, yang ketiga valuing, yang keempat organization, dan kelima characterization. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amel Fitriani dengan NIM 2008566. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral menurut Holberg. Lawrence Holberg menjelaskan tahapan perkembangan moral sebagai ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang yang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya. Teori ini berpandangan bahwa penalaran moral yang merupakan dasar dari perilaku etis mempunyai 6 tahapan perkembangan yang dapat teridentifikasi. Ia mengikuti perkembangan dari keputusan moral seiring penambahan usia yang semula diteliti oleh Piaget. Logika dan moralitas berkembang melalui tahapan-tahapan konstruktif. Pandangan tersebut diperluas kembali oleh Holberg dengan menentukan bahwa proses perkembangan moral pada prinsipnya berhubungan dengan keadilan dan perkembangannya berlanjut selama berkehidupan. Lawrence Holberg menekankan bahwa perkembangan moral didasarkan pada penalaran moral dan perkembangan secara bertahap. Konsep kunci dari teori Holberg ialah internalisasi, yakni perubahan perkembangan dari perilaku yang dikendalikan secara eksternal menjadi perilaku yang dikendalikan secara internal. Pada tahap perkembangan moral, Holberg terbagi menjadi 6 tahapan yang dikelompokkan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, ada moralitas prakonvensional yang terdiri dari hukuman penghindaran dan kepatuhan, di mana di sini memperhatikan tentang ketaatan dan hukuman. Lalu setelahnya ada memberi dan menerima, di mana memperhatikan pemuasan kebutuhan. Yang kedua ada moralitas konvensional. Moralitas konvensional terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah anak baik, di mana yang dimaksud adalah memperbaiki citra. Lalu ada hukum dan tata tertib, otoritas dan tatanan sosial, di mana penting untuk mematuhi hukum, keputusan, dan konvensi sosial karena berguna bagi memelihara fungsi dari masyarakat. Dan yang terakhir ada pasca konvensional, yaitu terbagi menjadi kontrak sosial, di mana memperhatikan hak perseorangan. Dunia dipandang sebagai pendapat-pendapat yang berbeda, hak dan nilai-nilai. Dan yang kedua ada prinsip universal, yaitu tahap ideal yang bersifat hipotesis yang hanya dicapai segelintir orang berdasarkan keadilan dan komitmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isfi Aulia Septiani dengan NIM 2008877. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan materi mengenai menyontek. Dimulai dari pengertian menyontek. Menyontek adalah suatu tindakan seseorang untuk mendapatkan hasil belajar yang memuaskan namun dengan cara curang. Itu menurut Daud pada tahun 2007.
Adapun menurut Veronica, Yusuf, dan Mahmuroh pada tahun 2013, perilaku menyontek merupakan hasil belajar dari interaksi lingkungannya. Jadi menyontek itu mereka mengetahui mengenai menyontek sendiri itu dari lingkungannya mereka, seperti teman. Juga hal itu berarti ketika menyontek merupakan perilaku yang bisa diterima oleh lingkungan, maka individu menjadi lebih toleran atau saling toleran itu dianggap biasa terhadap perilaku menyontek. Itu menurut Sulistyowati pada tahun 2010. Berdasarkan perilaku sosial pula, individu akan belajar tentang cara-cara menyontek. Itu menurut Harrington dan Feldman pada tahun 2007. Cara-cara menyontek yaitu mulai dari melihat kunci jawaban, mengubah posisi tempat duduk, bocornya soal, dan lembar kunci jawaban. Ada juga faktor penyebab perilaku menyontek ini. Ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu meliputi antara lain individu merasa tidak mampu menjawab soal-soal dan merasa kurang yakin dengan hasil jawabannya sendiri. Jadi mereka kurang percaya diri dengan jawaban mereka. Terus faktor eksternal itu perilaku menyontek itu dipengaruhi dari teman sebaya. Jadi teman juga berpengaruh terhadap perilaku si anak untuk menyontek. Mereka bekerja sama mengerjakan ujian. Perilaku menyontek ini cenderung lestari karena perilaku ini dianggap wajar dan sekolah tidak memberi sanksi yang tegas terhadap hukuman untuk siswa yang menyontek. Itu. Ada juga cara pencegahan dari perilaku menyontek sejak dini. Yang pertama, orang tua berperan mengontrol dan memperhatikan setiap perkembangan anak dan membimbingnya untuk lebih giat belajar dan menggali kreativitas di dalam dirinya. Yang kedua, sebagai orang tua atau orang yang lebih dewasa harus menjadi contoh yang baik kepada anak atau adik. Gitu. Dengan itu, mereka akan mudah mengikuti perilaku yang diajarkan oleh orang tua atau orang yang lebih dewasa dari dirinya. Juga yang ketiga, di umur yang sangat belia atau di saat dini, anak berumur sekitar 4 atau 5 tahun sudah mulai berkembang tingkat berpikirnya dan sifat keingintahuannya itu sebagai orang dewasa. Hal ini membuat peran orang tua mudah mengajarkan hal positif kepada anaknya. Dan yang terakhir, menanamkan ajaran agama kepada anak. Nah, sebagai guru juga kita bisa memberikan pencegahan untuk perilaku anak agar tidak menyontek. Itu salah satunya memberi bimbingan, memberi arahan kepada si anak gitu, diajarkan bahwa perilaku menyontek ini tidak boleh gitu, karena akan berpengaruh buruk kepada dirinya gitu, akan berpengaruh buruk juga kepada kepercayaan diri si anak. Mungkin cukup sekian materi dari saya mengenai perilaku menyontek. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lin Herlina dengan NIM 2008952 akan menjelaskan tentang perkembangan moral dalam perilaku sosial. Perkembangan sosial adalah proses pemerolehan kemampuan untuk berperilaku yang sesuai dengan keinginan yang berasal dari dalam diri seseorang dan sesuai dengan tuntutan dan harapan yang berlaku dalam masyarakat. Proses penanaman sosial tersebut dilakukan melalui tahap imitasi, identifikasi, dan internalisasi, di mana proses imitasi adalah proses peniruan terhadap tingkah laku atau sikap dan cara pandang orang dewasa yang dilihat anak secara sengaja dari orang-orang terdekat. Proses identifikasi adalah proses terjadinya pengaruh sosial pada seseorang untuk menjadi individu yang lain yang dikagumi. Dan yang ketiga ada proses internalisasi. Proses internalisasi adalah proses penanaman dan penyerapan nilai-nilai
atau relatif mantap dan menetapkan nilai-nilai sosial pada diri seseorang sehingga nilai tersebut tertanam menjadi milik orang tersebut. Untuk itu, perlu pemahaman terhadap nilai yang baik dan nilai yang buruk sehingga anak dapat berkembang menjadi makhluk sosial yang sehat dan bertanggung jawab. Adapun cara untuk melatih keterampilan bersosialisasi pada anak ada 5. Yang pertama, terampil berempati. Yang dimaksud dengan terampil berempati adalah bagaimana cara untuk melatih empati anak melalui salah satunya dengan diskusi. Topik diskusi dapat diambil dari buku, film, atau acara TV yang digemari oleh anak. Dengan berdiskusi, anak dilatih untuk memikirkan apa yang dirasakan orang lain dan belajar memandang segala sesuatu dari sudut pandang orang lain. Yang kedua, ada terampil membaca mimik orang lain untuk melatih memahami bahasa yang terucap. Yang ketiga, ada terampil mengenal pembendaharaan emosi pada anak. Anak perlu belajar mengenali dan mengungkapkan emosinya sendiri sebelum ia bereaksi terhadap perasaan orang lain. Bila kita menyebutkan jelas-jelas jenis-jenis emosi yang dirasakan anak, maka bantu anak untuk memahami mengapa ia dan orang lain berlaku dan bereaksi dengan reaksi tertentu. Yang keempat, ada terampil bernegosiasi. Ketika anak tersebut main, bantu anak untuk menyelesaikan pertikaian dengan cara menyusulkan agar anak dan teman-temannya bergantian main. Dengan demikian, anak belajar bahwa ada cara lain yang dapat diambil selain bertengkar. Yang kelima, menghargai setiap keberhasilan anak. Ada pula pola-pola perilaku sosial yang sesuai dan tidak sesuai dengan harapan kelompok. Yang pertama, ada pola perilaku sosial yang diharapkan adalah kegiatan meniru, persaingan, kerjasama, simpati, empati, dukungan sosial, berbagi adalah beberapa sikap sosial yang diharapkan dalam masyarakat. Sikap ini perlu dikembangkan sejak usia dasar melalui stimulasi-stimulasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, ada pola perilaku yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, di sini adalah perilaku agresif, perilaku berbahasa yang tidak pantas untuk diucapkan, keinginan untuk memikirkan dan mementingkan diri sendiri atau egois, anak yang suka merusak, dan sebagainya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Maulani dengan NIM 208947 akan menjelaskan mengenai pendidikan moral. Bangsa Indonesia telah mengalami kemerosotan moral menyangkut persoalan kejujuran, kebenaran, dan keadilan, sehingga bangsa ini membutuhkan kembali menanamkan nilai-nilai moral. Kemerosotan moral generasi muda perlu penanganan yang lebih intensif di mana kita harus menanamkan nilai moral sedini mungkin. Dasar pendidikan moral menurut John Mahowley mengatakan bahwa memasukkan seluruh kegiatan sekolah termasuk kegiatan ekstrakurikulernya dalam kerangka pendidikan menilai moral, kegiatan di dalam dan di luar kelas diupayakan membuat nilai-nilai moral yang berguna bagi pembentukan kepribadian peserta didik sebagai bekal hidup bermasyarakat masa kini dan masa datang. Pendeknya, seluruh kegiatan di sekolah yang menjadi tanggung jawab sekolah diupayakan memuat pendidikan nilai moral. Pendidikan bertujuan bukan hanya untuk membentuk manusia yang cerdas otaknya dan terampil dalam melaksanakan tugas, namun diharapkan menghasilkan manusia yang memiliki moral. Dengan diberikannya pendidikan moral di SD, diharapkan dapat merubah perilaku anak, sehingga peserta didik jika sudah dewasa lebih bertanggung jawab dan menghargai sesamanya, dan mampu menghadapi tantangan zaman yang cepat berubah. Disinilah pentingnya nilai-nilai moral yang berfungsi sebagai media transformasi manusia Indonesia agar lebih baik, memiliki keunggulan dan kecerdasan di berbagai bidang, baik kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, kecerdasan kinestika,
kecerdasan logis, musikal, linguistik, dan kecerdasan spesial. Tujuan penanaman pendidikan nilai moral yaitu untuk menanamkan nilai-nilai moral yang mulai luntur di lingkungan anak-anak akibat pengaruh buruk yang mereka dapatkan sehingga diharapkan anak-anak di masa yang akan datang mempunyai nilai-nilai moral yang baik. Adapun tujuan lainnya yaitu bertujuan untuk menjadikan anak bermoral atau bermanusiawi. Artinya pendidikan moral adalah pendidikan yang bukan mengajarkan tentang akademik, namun non-akademik khususnya tentang sikap dan bagaimana perilaku sehari-hari yang baik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan moral yaitu kurang tertanamnya jiwa agama, lingkungan yang kurang stabil, banyak tulisan dan gambar yang tidak mengindahkan dasar moral, tidak terlaksananya pendidikan moral yang baik, dan kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan moral. Contoh pendidikan moral yang ditanamkan di sekolah dasar yaitu mengajarkan peserta didik untuk membuang sampah pada tempatnya, menyelesaikan tugas tepat waktu, menunaikan ibadah tepat waktu, dan menghormati orang yang lebih tua. Dengan begitu, peserta didik dapat melakukan perbuatan baik yang dicontohkan oleh guru di sekolah. Fungsi guru yaitu sebagai fasilitator supaya peserta didik dapat menanamkan nilai-nilai moral yang baik sehingga dapat terciptanya tujuan pendidikan moral yang baik juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asa Agustina dengan NIM 2008265. Saya akan membahas mengenai cara menangani atau mengatasi stres pada siswa. Stres itu sendiri menurut J. Egrach adalah ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemampuan respon yang dimiliki oleh orang. Siswa mengalami stres yang disebut stres di sekolah. Menurut Selye, stres di sekolah adalah penyesuaian fisiologis dan psikologis tubuh terhadap tuntutan yang dibebankan, baik oleh diri sendiri atau orang lain yang dianggap memberatkan siswa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi stres di sekolah. Yang pertama, variabel dalam diri individu atau dalam dirinya sendiri, seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, juga status ekonomi keluarga. Yang kedua, karakteristik kepribadian, seperti siswa introvert atau ekstrovert. Yang ketiga, variabel sosial kognitif, seperti dukungan sosial dan jaringan sosial yang dirasakan oleh siswa. Yang keempat, hubungan dengan lingkungan sosialnya. Yang kelima, strategi coping atau respon mengatasi segala permasalahan yang terjadi pada siswa. Selanjutnya adalah cara mengatasi atau menangani stres di sekolah. Yang pertama, menciptakan iklim sekolah yang baik, dimulai dari hubungan kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, guru dengan siswa, juga siswa dengan siswa. Ini sangat mempengaruhi kepada sikap, kepercayaan, nilai, motivasi, dan prestasi siswa di sekolah. Yang kedua, mengadakan pelatihan mengenai stres. Jadi sekolah mengadakan pendekatan, yaitu suatu paradigma konseling, di mana membahas mengenai apa itu stres, faktor-faktor yang menyebabkan stres, bagaimana cara mencegah, bagaimana cara menghilangkan stres, dan sebagainya. Yang terakhir, meningkatkan resiliensi siswa, berupa kemampuan atau kapasitas diri yang dimiliki oleh peserta didik yang memungkinkan untuk bisa menghadapi, menyelesaikan, mencegah, meminimalkan, menghilangkan beberapa dampak yang merugikan kondisi yang tidak menyenangkan atau penuh tekanan. Jadi ini berasal dari diri sendiri. Setelah mengadakan konseling, peserta didik akan memiliki kemampuan atau kapasitas diri untuk menghilangkan stres dengan sendirinya. Ya, kami sudah membahas semua poinnya. Terima kasih untuk semua yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Mungkin segitu materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Ya, kami dari kelompok 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.